Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik lagi bersama saya di channel pinjaman online. Oke, di video kali ini saya berbagi pengalaman Galbay Kredit Pintar 2024 ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedang galbay di kredit pintar tentunya merasa resah, merasa takut ya. Karena ya, galbay di kredit pintar apalagi sudah diancam mau didatangi DC kredit pintar ke rumah. Nah, di video ini saya akan jelaskan ya pengalaman saya bagaimana sih rasanya galbay di kredit pintar. Nah, oke teman-teman ya, saya galbay di kredit pintar emang gak seberapa ya teman-teman. Saya hanya galbay 600.000 saja ya. Saya galbay itu yang angsuran yang kedua ya. Yang kedua saya angsuran yang kedua. Nah, galbay di kredit pintar itu ya sangatlah mengganggu sekali teman-teman ya. Sangatlah mengganggu sekali pihak di kredit pintarnya ya, yaitu nelpon terus menerus ya setiap hari, dan bunganya juga lumayan cukup besar teman-teman ya, cukup besar sekali. Nah, mereka itu meneror bukan hanya lewat telepon ya, tetapi mereka itu juga mengirim peringatan melalui email seperti itu. Nah, jadi galbay di kredit pintar ini ya, mungkin bagi teman-teman yang galbay di kredit pintar, jadi jangan disepelekan teman-teman ya, jadi jangan disepelekan. Nah, karena kredit pintar ini sangat berbeda sekali dengan saya bandingkan dengan aplikasi Julo dan Akulaku, itu bunganya tidak terlalu besar ya, bunga keterlambatannya. Nah, tapi kredit pintar itu ya, 1 bulan aja saya sudah 100.000 rupiah ya. Saya yang awalnya tagihan saya awalnya 330 kalau nggak salah, saya membayar hampir 520 ribuan teman-teman ya, 520 ribuan saya galbay 2 bulan. Nah, itu juga DC sudah ini teman-teman ya, sudah ngancam mau datang ke rumah saya, kemudian ke tempat kerja saya seperti itu. Nah, saya yang lucunya ya, sedangkan saya kerjanya kan taksi online ya. Nah, mereka itu ini teman-teman datangnya ke alamat tempat kerja saya yang dulu. Katanya dia itu, padahal itu screenshotan dari ya, screenshotan dia lihat perusahaan seperti itu ya, perusahaan seperti PT apa dia cari di Google. Nah, kemudian di screenshot. Nah, padahal mereka itu tidak ada di situ teman-teman. Jadi itu hanyalah nakut-nakutin saja. Nah, tetapi yang saya takutin itu bukan DC kredit pintarnya. Nah, tetapi yang saya takutin itu adalah bunganya. Ya, semakin lama saya galbay di kredit pintar, maka semakin besar bunga keterlambatannya. Nah, jadi teman-teman jangan sepelekan ya kalau galbay di kredit pintar. Kalau misalkan tagihannya tidak seberapa, lebih baik teman-teman bayarkan teman-teman. Jangan dengar omongan orang lain ya. Katanya galbay kredit pintar aman. Iya aman, tidak akan dipenjara kita, ataupun barang-barang kita yang berharga tidak akan disita. Nah, tetapi bunga keterlambatannya itu teman-teman yang lumayan cukup besar sekali menurut saya ya. Uang 100.000 sebulan bunganya yang menurut saya lumayan cukup ya, lumayan cukup besar. Nah, jadi mungkin bisa berbeda-beda juga teman-teman ya. Itu tagihan saya hanya pinjam 600.000, yang galbay itu saya yang tagihan yang kedua, karena saya mengambil tenor yang 2 bulan ya. Tagihan yang kedua saya itu galbay ya, karena memang benar-benar tidak punya uang. Nah, saya juga sudah berkonfirmasi sama pihak Akulaku, setiap ditelepon saya tidak menjanjikan, tetapi saya akan niat bayar seperti itu. Tetapi alhamdulillah DC kredit pintar itu tidak ada ke rumah saya, hanya mengirimkan foto-foto seperti itu saja, foto-foto yang gak jelas ya, gak jelas intinya ya, itu cuma nakut-nakutin saya. Nah, katanya dia sudah di nasabah yang galbay di dekat rumah saya ya, seperti itu. Tetapi saya tunggu beberapa hari itu, kemudian beberapa hari DC kredit pintar itu tidak ada. Jadi sebenarnya sih hanyalah teknik ya, teknik supaya kita takut. Nah, jadi yang perlu teman-teman takuti itulah bukan DC-nya teman-teman ya, tetapi bunganya. Semakin lama kita galbay, maka semakin besar tagihan yang kita harus bayar nanti. Ya, saya ngomong apa adanya ya. Kalau masalah DC sih gampang teman-teman. Kalau kita tidak punya uang ya, ya kita cukup bilang saya tidak punya uang, Pak, sekarang. Saya bisa bayarnya nanti, tapi kalian itu jangan menjanjikan tanggalnya. Mereka itu akan datang lagi ke rumah kalian. Kalau kalian janji
seperti itu. Nah, nanti bilang saja saya kalau sudah punya uang, saya nanti akan bayar lewat aplikasi seperti itu, ya. Ya, jadi kalian tuh kalau yang galbainya jutaan kayak gimana? Nah, kalian pikirkan solusinya bagaimana saya bisa secepatnya membayar tagihan yang ada di kredit pintar. Ya, saya rasa saya juga yang 200.000 ya 2 bulan itu lumayan hampir sama dengan tagihan intinya gitu kan teman-teman. Ya saya merasa ini ya merasa gimana gitu kan mau bayarnya juga. Tapi kalau nggak dibayar sama saya malah lebih besar lagi bunganya. Saya ngomong apa adanya ya. Saya juga sudah beberapa kali bikin video tentang kredit pintar ya. Ya saya juga sering membahas pinjol lain juga karena saya itu pengguna pinjol ya, pengguna pinjol juga. Nah tapi saya juga kebanyakan sih saya mah yang legal-legal saja, pinjol yang legal teman-teman, karena pinjol legal itu amannya seperti itu. Jadi tidak bunganya walaupun besar ya, yang seperti yang sudah saya katakan tadi keterlambatannya, tapi lebih parah lagi pinjol ilegal. Itulah apalagi data kita bisa dijual sama mereka. Jadi jangan sampai kalian terjerumus dengan pinjol yang ilegal ya. Kalau pinjol legal itu mungkin masih bisa dimaklumi, apalagi ya untuk sekarang ini ya. Untuk sekarang ini memang ya segala mahal apa gimana ya, kita keterbatasan kekurangan perekonomian ya, ujung-ujungnya kita pinjol juga ya teman-teman ya. Nah, tetapi bagi kalian ya yang galbay kredit pintar ya, semoga kalian itu cepat bisa melunasi hutang kalian. Jadi saya khawatir kepada kalian ya. Takutnya kayak saya 2 bulan aja udah 200.000 bunganya. Kalau misalkan bertahun-tahun tinggal ngalihkan saja teman-teman ya. Jadi intinya bagi kalian yang galbay kredit pintar, gak usah takut yang namanya DC, apalagi ya setelan seperti itu. Tetapi yang harus kalian pikirkan bagaimana cara bisa membayar secepatnya seperti itu teman-teman. Yang penting kalian ada usaha usaha ya, dan berdoa ya. Semoga kalau hutang kalian bisa terlunasi di kredit pintar ya. Kalau kalian tidak berusaha ya mungkin kalian juga nggak bakalan bisa membayar tagihan yang ada di kredit pintar. Intinya seperti itu ya. Kalau misalkan kalian sudah beres tagihannya, lebih baik kalian stop ya pinjam uang di pinjol itu ya. Walaupun gampang sekali pinjamnya cuma lewat HP ya, kita langsung punya uang. Nah tetapi emang resikonya banyak teman-teman. Yang pertama data kita di blacklist, kemudian kita kena bunga keterlambatan seperti itu, kita diganggu terus-terusan ya, ditelepon terus-terusan. Walaupun sudah diatur oleh pemerintah ya OJK, sekarang teleponnya kan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saja. Nah tetapi itu sangat mengganggu ya. Kalau kita lagi kerja ditelepon-telepon terus ya kan, apalagi ada ancaman-ancaman yang nggak enak kepada kita gitu kan ya, pada kita. Tetapi saya itu responnya selalu baik kalau ke yang ini. Tapi cuma satu kali saja, kan mereka itu berbeda-beda menghubungi kita yang nomor ini. Nanti setelah sejam kemudian ganti lagi. Jadi bukan satu orang, banyak gitu teman-teman ya. Jadi kita pusing, balasin aja satu-satu. Balasin aja satu ya, satu hari satu. Misalkan lewat WA atau kayak gimana, balasin saja satu. Yang penting jangan dicuekin. Kalau dicuekin kalian intinya tidak ada niatan baik ya, tidak ada niat bayar. Lebih baik kalian respon saja dulu. Ya jadi jangan khawatir kalau masalah DC itu baik kok teman-teman ya, tidak ada ini ya, tidak ada apa sih, tidak harus kalian harus ada ya. Tapi kalau punya uang juga kalian mampu, kalau misalkan sudah mampu bayar, menurut saya sih lebih baik bayarnya lewat aplikasi yang lebih baik gitu ya teman-teman ya, supaya kita bisa melihat apakah sudah dibayarkan apa belum ya. Kalau misalkan lewat DC atau sebagainya ya, takutnya uang yang gak dibayarkan, kalian sudah bayar, tagihan kalian masih ada ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja pengalaman dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.